Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangkan, ada seorang ayah yang bahkan tidak mampu membeli beras untuk makan keluarganya. Setiap malam, anaknya tidur dengan perut kosong. Sampai suatu hari, ia nekat melakukan ritual pesugihan kepada Dewi Lanjar di pantai Pekalongan. Anehnya, sejak malam itu, uang mulai datang tanpa henti. Warungnya tiba-tiba ramai, hidupnya berubah kaya dalam waktu singkat. Tapi ia baru sadar, kekayaan itu bukan hadiah, melainkan sebuah perjanjian yang menagih sesuatu yang jauh lebih mahal dari nyawa. Dan ketika penagihannya datang, yang diminta bukan dirinya. Langit sore di sebuah desa pesisir Pekalongan tampak kusam, seperti kain tua yang lama tidak dijemur. Angin laut berhembus pelan membawa aroma asin yang bercampur dengan bau lumpur tambak. Di ujung gang tanah yang sempit berdiri sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu yang sudah mulai renggang. Jika dilihat dari jauh, bangunan itu tampak rapuh, seperti tubuh tua yang berdiri hanya karena terbiasa menahan beban hidup. Di rumah itulah Trisno tinggal bersama istrinya, Sari, serta seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Bayu. Hari itu Trisno pulang lebih awal dari biasanya, bukan karena pekerjaan selesai, melainkan karena memang tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ia berjalan pelan melewati pematang sawah yang retak karena kemarau. Langkahnya terasa berat, seolah setiap jejak kakinya membawa rasa malu yang semakin dalam. Di tangannya tidak ada apa-apa. Tidak ada beras, tidak ada uang, bahkan tidak ada kabar baik. Sejak pagi ia berkeliling desa mencari pekerjaan. Kadang ia menjadi buruh angkut di pasar ikan, kadang membantu memperbaiki jaring nelayan, kadang ikut memanen padi milik orang lain. Namun beberapa minggu terakhir, nasib seolah menutup semua pintu. Pasar sepi, nelayan jarang melaut karena ombak tinggi, sawah pun belum musim panen. Kesempatan kerja menghilang seperti air yang meresap ke pasir pantai. Ketika sampai di depan rumahnya, Trisno berhenti sejenak. Ia menatap pintu kayu yang sudah miring pada engselnya. Dari dalam terdengar suara Bayu yang menangis kecil. Tangisan itu tidak keras, namun bagi Trisno suara itu terasa seperti pisau tumpul yang terus menggores hati. Ia masuk perlahan. Di dalam rumah yang hanya diterangi cahaya senja, Sari duduk di lantai tanah dengan wajah lelah. Di depannya ada panci kecil yang terbuka. Trisno sudah tahu isi panci itu bahkan sebelum melihatnya. Kosong. Benar saja, tidak ada nasi, tidak ada lauk, tidak ada apapun selain sisa air rebusan yang sudah dingin. Bayu memeluk perutnya sambil meringis. "Pak, Bayu lapar," katanya lirih. Ucapan sederhana itu menghantam dada Trisno seperti ombak yang menghantam karang. Tidak keras, tetapi cukup kuat untuk membuat hati retak. Sari menatap suaminya dengan mata yang menyimpan banyak pertanyaan. Namun ia tidak berkata apa-apa. Tatapan itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Trisno menghela nafas panjang. "Belum dapat kerja hari ini," ucapnya pelan. Kalimat itu terasa seperti pengakuan kekalahan. Sari menunduk. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tipis seperti garis yang digambar dengan ujung jarum. "Tidak apa-apa, mungkin besok ada rezeki," katanya menenangkan. Namun Trisno tahu, kalimat itu hanyalah penghibur yang dipaksakan. Harapan kadang memang seperti lilin kecil di tengah angin, tetap dinyalakan meski semua orang tahu nyalanya bisa mati kapan saja. Ia duduk di dekat Bayu lalu mengusap kepala anaknya. "Sebentar lagi kita makan ya." Padahal ia sendiri tidak tahu dari mana makanan itu akan datang. Waktu berjalan perlahan seperti siput yang merayap di tanah basah. Senja berubah menjadi malam. Lampu minyak kecil dinyalakan, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti makhluk hidup.
Perut Bayu terus berbunyi. Suara itu kecil, tetapi di telinga Trisno terdengar seperti genderang perang. Akhirnya Sari mengambil segelas air dan memberikannya kepada Bayu. "Minum dulu, supaya tidak terlalu lapar." Anak itu menurut. Ia meminum air dengan wajah pasrah, seperti orang dewasa yang sudah terlalu sering menerima kenyataan pahit. Melihat itu, dada Trisno terasa semakin sesak. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Rasa malu menempel di pikirannya seperti lumpur yang sulit dibersihkan. Ia pernah membayangkan hidup sederhana saja sudah cukup. Tidak perlu kaya, tidak perlu mewah, asal setiap hari ada nasi untuk dimakan bersama keluarga. Namun kenyataan ternyata lebih keras daripada bayangan. Sekarang bahkan membeli 1 liter beras pun terasa seperti mencoba meraih bintang di langit. Malam semakin larut. Bayu akhirnya tertidur di pangkuan ibunya karena kelelahan menahan lapar. Nafas anak itu terdengar pelan dan teratur. Trisno berdiri, lalu keluar rumah. Angin malam dari laut terasa lebih dingin. Langit dipenuhi bintang, tetapi cahaya mereka tidak mampu menghangatkan hatinya. Ia berjalan tanpa tujuan menyusuri jalan desa. Beberapa rumah terlihat terang. Dari jendela yang terbuka terdengar suara orang makan malam. Aroma nasi hangat dan ikan goreng melayang di udara. Aroma itu membuat perut Trisno ikut terasa kosong. Ia menelan ludah. Kadang hidup memang terasa aneh. Ada orang yang membuang makanan karena bosan, sementara di tempat lain seseorang rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan sepiring nasi. Langkahnya berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu masih buka meskipun sudah malam. Beberapa pria duduk sambil mengobrol. Trisno masuk dengan ragu. Pemilik warung mengenalnya dengan baik. Tanpa bertanya apapun, lelaki itu menyodorkan segelas kopi hitam. "Minum saja dulu, Trisno. Bayarnya nanti kalau sudah ada rezeki." Trisno mengangguk pelan. Ia meminum kopi itu perlahan, rasanya pahit, tetapi kehangatannya sedikit mengusir dingin di dadanya. Obrolan para pria di warung terus berjalan. Awalnya hanya cerita tentang hasil tangkapan ikan dan harga gabah. Namun setelah beberapa saat, pembicaraan berubah menjadi sesuatu yang membuat telinga Trisno mulai memperhatikan. Seorang pria berbisik pelan-pelan. "Aku dengar ada orang desa sebelah yang mendadak kaya." Yang lain tertawa kecil. "Ah, paling dapat warisan." Pria pertama menggelengkan. "Bukan, katanya dia melakukan pesugihan." Kata itu membuat suasana warung tiba-tiba terasa lebih sunyi. Pesugihan. Sebuah jalan gelap yang sering dibicarakan orang desa, tetapi jarang ada yang berani mengakuinya. Pria itu mencondongkan badannya sedikit lebih dekat. Pesugihan Dewi Lanjar dari pantai utara Pekalongan. Jantung Trisno berdetak lebih cepat. Nama itu terdengar seperti bisikan dari dunia yang tidak seharusnya disentuh manusia. Namun di dalam hatinya yang sedang hancur berantakan karena kemiskinan, sebuah pikiran kecil mulai muncul. Pikiran itu seperti binih yang jatuh ke tanah basah. Awalnya kecil, namun perlahan mulai tumbuh. Trisno menatap gelapnya malam di luar warung. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai bertanya dalam hati. Sampai seberapa jauh seseorang bisa pergi hanya untuk membeli beras bagi keluarganya? Malam di desa pesisir itu semakin larut. Warung kopi yang tadi ramai perlahan mulai lengang. Satu persatu, orang pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kursi kayu yang mulai dingin. Lampu minyak yang menggantung di sudut warung bergoyang pelan tertiup angin laut. Cahayanya bergetar, seperti nyala lilin yang sedang berpikir apakah harus tetap hidup atau menyerah pada gelap. Trisno masih duduk di tempatnya. Gelas kopi di depannya sudah kosong sejak lama, namun pikirannya belum juga berhenti berputar. Kata yang tadi ia dengar terus terngiang di kepalanya. Pesugihan. Kata itu seperti bayangan panjang yang mengikuti seseorang di bawah matahari sore. Tidak bisa disentuh, tetapi selalu ada di belakang. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin ia berusaha melupakannya, bayangan tersebut justru semakin jelas. Keputusasaan memang sering membuat manusia menoleh ke arah yang sebelumnya tidak pernah dilirik. Pemilik warung mulai membereskan meja. "Sudah malam, Trisno. Mau pulang?" tanyanya ramah. Trisno mengangguk pelan lalu berdiri. Ia melangkah keluar warung sambil menarik napas panjang. Udara malam terasa lembab. Suara ombak dari kejauhan terdengar seperti bisikan
yang datang dari tempat yang sangat jauh. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Trisno berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumahnya. Lampu rumah warga sudah banyak yang padam. Desa itu berubah sunyi seperti hutan setelah hujan. Saat melewati tikungan dekat pohon waru tua, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di bawah pohon itu, ada seseorang yang duduk diam. Seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Rambutnya panjang berwarna putih keabu-abuan. Ia mengenakan pakaian hitam yang tampak lusuh, namun wajahnya terlihat tenang seperti orang yang tidak pernah terburu-buru oleh waktu. Trisno awalnya ingin lewat begitu saja. Namun lelaki itu tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. Berat rasanya kalau pulang tanpa membawa beras. Kalimat itu membuat kaki Trisno seperti tertancap di tanah. Perlahan ia menoleh. "Bapak bicara dengan saya?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu mengangkat wajahnya. Matanya tajam namun tidak marah. Tatapan itu seperti seseorang yang sudah membaca isi buku, bahkan sebelum halaman pertama dibuka. "Di desa ini, siapa lagi yang anaknya menangis karena lapar malam ini selain kamu?" Ucapan itu membuat tengkuk Trisno merinding. Ia tidak pernah melihat lelaki itu sebelumnya. "Bapak siapa?" tanya Trisno. Orang tua itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan, seperti kabut tipis yang menutup sebagian permukaan air. "Aku hanya orang yang tahu bahwa keputusasaan sering membuka pintu yang tidak terlihat." Angin malam berhembus pelan melewati daun-daun pohon waru. Suara gesekan daun terdengar seperti bisikan yang sedang menertawakan manusia. Trisno menelan ludah. "Kalau Bapak hanya ingin menakut-nakuti, lebih baik saya pulang." Ia hendak melangkah pergi, tetapi lelaki itu kembali berbicara. "Kamu tadi mendengar tentang Dewi Lanjar di warung kopi." Kata-kata itu membuat jantung Trisno berdetak keras. Ia menoleh cepat. Bagaimana orang ini tahu? Padahal lelaki itu tidak ada di warung tadi. "Jangan kaget," ujar pria itu tenang. Cerita tentang pesugihan selalu berjalan lebih cepat daripada kaki manusia. Trisno mulai merasa tidak nyaman. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. "Apa maksud Bapak?" tanyanya. Orang tua itu berdiri perlahan. Gerakannya lambat, tetapi terasa mantap seperti pohon tua yang akarnya sudah menembus tanah dalam-dalam. "Banyak orang datang ke pantai utara membawa harapan," katanya. "Mereka miskin, terlilit hutang, atau putus asa seperti perahu yang kehilangan arah." Ia menatap Trisno dengan mata dalam. "Sebagian pulang dengan kehidupan baru." "Dan sebagian lagi?" tanya Trisno tanpa sadar. Lelaki itu tersenyum lagi. "Kehidupan selalu punya harga." Jawaban itu tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat dada Trisno terasa berat. Angin malam kembali berhembus. Trisno memandang ke arah jalan desa yang gelap. Ia membayangkan rumahnya. Bayu mungkin masih tidur dalam keadaan lapar. Sari mungkin menunggu dengan hati cemas. Gambaran itu terasa seperti batu yang menekan dadanya. Apa benar pesugihan itu bisa membuat orang kaya? Akhirnya ia bertanya. Orang tua itu menatap langit sebentar. "Air laut tidak pernah menolak sungai yang datang kepadanya," katanya pelan. Begitu juga Dewi Lanjar. Ia tidak menolak orang yang meminta. Jawaban itu tidak langsung, tetapi maknanya jelas. Trisno merasakan sesuatu bergerak di dalam pikirannya. Sebuah harapan yang aneh. Harapan yang lahir dari tempat gelap. "Tapi semua itu hanya cerita, kan?" tanya Trisno ragu. Orang tua itu tertawa kecil. "Terkadang manusia menyebut sesuatu sebagai cerita hanya karena mereka takut mengakui bahwa sesuatu itu nyata." Ia melangkah sedikit lebih dekat.
Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, ada jalan yang bisa ditempuh. Kalimat itu terasa seperti pintu yang perlahan terbuka. Namun pintu itu tidak mengarah ke tempat yang terang. "Jalan apa?" tanya Trisno. Lelaki itu menunjuk ke arah laut yang tidak terlihat dari sana, tetapi suaranya masih bisa didengar dari kejauhan. "Pantai." Trisno terdiam. Ombak yang terdengar jauh tiba-tiba terasa lebih dekat di telinganya. Pada malam tertentu, lanjut orang tua itu, ada ritual yang bisa memanggil penguasa Laut Utara. Dewi Lanjar, lelaki itu mengangguk pelan. Namun kemudian ia menatap Trisno dengan ekspresi serius. "Tapi sebelum kamu memutuskan sesuatu, ingat satu hal." "Apa?" Angin berhenti sejenak, seolah alam juga ikut mendengarkan. Orang tua itu berkata pelan, namun jelas. "Tidak ada kekayaan yang datang dari dunia goib tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya." Kata-kata itu jatuh di udara seperti batu yang dilempar ke air tenang. Gelombangnya menyebar pelan di dalam pikiran Trisno. Ia tahu peringatan itu penting. Namun bayangan anaknya yang kelaparan terasa jauh lebih kuat daripada rasa takut yang baru saja muncul. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Trisno mulai mempertimbangkan sesuatu yang dulu selalu ia hindari. Jika kemiskinan adalah lubang yang terus menelan hidupnya, mungkin jalan gelap itu terlihat seperti tangga keluar. Meski ia belum tahu, tangga itu sebenarnya mengarah ke tempat yang jauh lebih dalam. Angin dari Laut Utara malam itu terasa berbeda. Udara membawa aroma garam yang tajam, seperti potongan kaca halus yang melukai hidung. Langit gelap terbentang luas, sementara bulan hanya muncul setengah, menyerupai mata yang mengawasi bumi dari kejauhan. Trisno berjalan di belakang lelaki tua yang ditemuinya 2 malam sebelumnya. Jalan menuju pantai sepi. Hanya ada semak liar dan pohon bakau yang berdiri seperti penjaga sunyi di tepi air. Tanah yang mereka injak lembab, terkadang licin seperti kulit ular yang baru berganti sisik. Sejak pertemuan di bawah pohon waru itu, hidup Trisno terasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada rasa takut yang terus mengingatkan bahwa manusia tidak seharusnya bermain dengan hal gaib. Namun di sisi lain ada wajah Bayu yang pucat karena kelaparan. Bayangan anaknya itu lebih kuat dari apapun. Seperti tali yang menarik perahu keluar dari dermaga, bayangan itu menyeret langkah Trisno menuju pantai malam ini. Lelaki tua di depannya berjalan tenang tanpa banyak bicara. Sesekali ia menoleh untuk memastikan Trisno masih mengikuti. Wajahnya tetap datar seperti batu yang sudah terlalu lama terkena ombak. Setelah berjalan cukup jauh, suara laut mulai terdengar jelas. Ombak bergulung datang lalu pecah di pasir dengan suara berat. Irama itu mirip nafas makhluk raksasa yang tidur di kedalaman. Akhirnya mereka tiba di sebuah pantai yang sangat sepi. Tidak ada perahu, tidak ada lampu nelayan, tidak ada rumah warga. Hanya hamparan pasir luas yang tampak pucat di bawah cahaya bulan. "Disinilah tempatnya," kata lelaki tua itu pelan. Trisno memandang sekeliling. Perasaannya tidak nyaman. Pantai ini terasa berbeda dari pantai biasa. Suasananya terlalu sunyi, seolah alam sengaja menahan suara agar sesuatu yang tersembunyi tetap rahasia. "Kenapa harus di sini?" tanya Trisno. "Karena tempat seperti ini jarang disentuh manusia," jawab lelaki tua itu. "Dunia gaib lebih mudah membuka pintu ketika manusia tidak terlalu ramai." Penjelasan itu sederhana, tetapi membuat bulu kuduk Trisno meremang. Lelaki tua tersebut lalu mengeluarkan beberapa benda dari dalam tas kain yang dibawanya. Ia menaruhnya di atas pasir secara perlahan. Trisno memperhatikan dengan seksama. Ada bunga 7 rupa yang masih segar. Ada dupa yang baunya tajam seperti kayu terbakar. Ada ayam hitam yang kakinya diikat dengan tali tipis. Dan ada beberapa koin kuno yang berwarna kusam.
Semua benda itu ditata membentuk lingkaran kecil. Gerakan lelaki tua itu terlihat sangat hati-hati, seperti seseorang yang sedang menyusun kepingan kaca agar tidak melukai tangannya sendiri. "Ini syaratnya," katanya. Trisno menelan ludah. "Apakah benar, setelah ini hidup saya bisa berubah?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menancapkan dupa ke pasir, lalu menyalakannya. Asap tipis mulai naik ke udara, melengkung seperti ular putih yang menari perlahan. "Kehidupan selalu bisa berubah," katanya. "Pertanyaannya hanya satu. Apa? Apakah kamu siap menerima konsekuensinya?" Kata itu kembali muncul. Konsekuensi. Sejak awal lelaki tua ini terus mengucapkan hal yang sama, seolah ingin mengingatkan bahwa jalan yang ditempuh bukanlah permainan. Namun pikiran Trisno sudah terlalu jauh melangkah. Ia teringat dapur rumahnya yang kosong. Ia teringat bagaimana Bayu harus minum air hanya untuk mengganjal perut. Ia teringat wajah Sari yang mencoba tersenyum walau jelas menyimpan kecemasan. Kenangan itu seperti luka lama yang disentuh kembali. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Trisno. Lelaki tua itu menunjuk lingkaran sesaji. "Kamu duduk di sana." Trisno mengikuti perintah. Pasir terasa dingin saat ia bersila di tengah lingkaran itu. Angin laut semakin kencang, membuat api dupa bergoyang-goyang. "Apa yang terjadi nanti?" tanya Trisno. Orang tua itu menatap laut yang gelap. "Jika Dewi Lanjar berkenan datang, kamu harus menyampaikan permintaanmu dengan jelas." "Apakah beliau benar-benar muncul?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. Laut menyimpan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan manusia. Setelah itu ia mulai membaca mantra. Bahasa yang keluar dari mulutnya tidak sepenuhnya dipahami Trisno. Bunyi kata-katanya terdengar tua, seperti suara dari masa yang sudah lama hilang. Angin tiba-tiba berubah arah. Ombak yang tadi bergerak biasa kini terdengar lebih keras. Air laut seperti bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Jantung Trisno terasa berdetak cepat. Dupa terus mengeluarkan asap yang semakin tebal. Aromanya membuat kepala terasa ringan, seperti seseorang yang berdiri terlalu lama di bawah matahari. Mantra lelaki tua itu semakin cepat. Pasir di sekitar lingkaran mulai bergetar halus. Trisno menoleh ke arah laut. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Air yang tadi naik turun perlahan tiba-tiba surut beberapa meter, meninggalkan garis basah di pasir. Pemandangan itu terlihat seperti laut yang mundur dengan patuh kepada sesuatu yang tidak terlihat. Jantung Trisno terasa seperti jatuh. Dari permukaan air yang gelap, perlahan muncul sebuah bayangan. Awalnya hanya siluet samar, namun semakin lama bentuknya semakin jelas. Sosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai seperti rumput laut yang hanyut di arus. Pakaiannya berwarna hijau tua, bergerak lembut seperti kain yang hidup. Di kepalanya ada mahkota kecil yang berkilau redup di bawah cahaya bulan. Langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti kabut yang meluncur di atas permukaan air. Trisno tidak berani bergerak. Tubuhnya terasa kaku seperti kayu yang dipaku ke tanah. Perempuan itu berhenti beberapa langkah dari lingkaran sesaji. Matanya menatap lurus ke arah Trisno. Tatapannya dalam, seperti sumur tua yang tidak pernah diketahui dasarnya. Suara perempuan itu akhirnya terdengar. Lembut, namun dinginnya terasa seperti air laut di tengah malam. "Kau yang memanggilku." Angin laut berhenti berhembus sesaat setelah pertanyaan itu terdengar. Suasana pantai berubah sunyi seperti halaman buku yang belum ditulis. Ombak yang tadi bergulung seolah menahan diri. Seakan laut sendiri sedang menunggu jawaban dari seorang manusia kecil yang duduk di atas pasir. Trisno tidak segera menjawab. Dada pria itu naik turun cepat. Jantungnya berdetak seperti palu yang menghantam kayu tua. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kisah yang sering dibicarakan orang desa benar-benar bisa terjadi di depan matanya.
Sosok perempuan di hadapannya berdiri tenang. Gaun hijau yang dikenakannya bergerak pelan tertiup angin. Rambut panjangnya jatuh sampai melewati pinggang. Hitam mengkilap seperti permukaan laut saat malam tanpa bulan. Cahaya redup memantur dari mahkota kecil di kepalanya. Tatapan matanya tajam, namun tidak marah. Tatapan itu justru terasa lebih berbahaya karena terlihat terlalu tenang. Aku bertanya. Suara perempuan itu kembali terdengar. Lembut tetapi memiliki kekuatan yang aneh. Kau yang memanggilku? Lelaki tua yang berdiri di belakang Trisno menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tidak berkata apapun, hanya memberi isyarat kecil agar Trisno menjawab. Trisno menelan ludah. Iya, ucapnya akhirnya dengan suara gemetar. Perempuan itu melangkah lebih dekat. Langkahnya begitu ringan hingga pasir tidak meninggalkan bekas. Gerakannya mengingatkan pada kabut yang bergerak perlahan di atas air tenang. Manusia jarang memanggilku tanpa alasan besar, katanya. Suara itu mengalir seperti air dingin yang menyusup ke sela-sela batu. Ceritakan keinginanmu. Trisno terdiam sesaat. Banyak hal yang ingin ia katakan, namun semua kalimat terasa berantakan di kepalanya, seperti seseorang yang mencoba merangkai benang kusut dalam kegelapan. Akhirnya, ia mengingat wajah Bayu. Bayangan anak kecil yang menahan lapar itu membuat keberaniannya perlahan muncul. Saya hanya ingin hidup lebih baik, katanya pelan. Perempuan itu mengangkat alis tipis. Lebih baik seperti apa? Trisno menarik napas panjang. Saya ingin punya uang cukup untuk makan setiap hari. Saya ingin keluarga saya tidak kelaparan lagi. Perempuan itu menatapnya cukup lama. Tatapannya terasa menembus seperti cahaya yang masuk melalui celah pintu. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum itu indah, namun anehnya membuat udara terasa semakin dingin. Permintaanmu sederhana, katanya. Ia berjalan mengelilingi lingkaran sesaji perlahan. Gerakannya tenang seperti ombak kecil yang menyentuh pasir. Banyak manusia datang kepadaku dengan keinginan yang lebih rakus. Ia berhenti tepat di depan Trisno. Rumah besar, harta berlimpah, kekuasaan. Perempuan itu menatap wajah Trisno dengan seksama. Kau hanya ingin cukup makan. Trisno mengangguk. Saat itu ia benar-benar merasa bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti kemewahan. Kadang kebahagiaan hanya berupa sepiring nasi hangat yang bisa dimakan bersama keluarga. Perempuan itu tertawa pelan. Suara tawanya tidak keras, namun terdengar seperti gema dari dasar laut. Kau jujur, katanya. Kemudian matanya berubah sedikit lebih tajam. Dan aku menyukai manusia yang jujur. Lelaki tua di belakang Trisno tetap diam seperti bayangan yang tidak berani bergerak. Perempuan itu akhirnya berkata, "Aku bisa mengubah nasibmu." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar dalam keheningan. Trisno menatapnya dengan harapan yang mulai menyala. Mulai besok, uang akan datang kepadamu seperti aliran sungai yang menuju laut. Trisno hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Rezekimu tidak akan terputus, kata perempuan itu lagi. Namun kemudian ia berhenti sejenak. Tatapannya berubah lebih dalam. Tetapi setiap aliran selalu memiliki muara. Trisno tidak langsung memahami maksud kalimat itu. Apa maksudnya? Tanyanya. Perempuan itu mendekat sedikit lagi. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Semua perjanjian memiliki harga. Kalimat itu terasa berat, seperti batu yang jatuh ke dasar sumur. Trisno menunduk sebentar. Ia sudah menduga akan ada syarat seperti ini. Lelaki tadi juga telah memperingatkannya. Namun keinginannya untuk keluar dari kemiskinan terasa jauh lebih kuat. Apa yang harus saya berikan? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menatap laut yang bergelombang di belakangnya. Tidak sekarang, katanya. Trisno mengerutkan kening. Lalu kapan? Perempuan itu kembali memandangnya. Nanti, ketika waktunya tiba. Jawaban itu terasa seperti teka-teki.
Namun suara perempuan itu tetap tenang, seperti seseorang yang sudah sangat yakin dengan jalan yang ia tawarkan. Yang penting, kau harus memegang satu janji. Apa itu? Perempuan itu menunjuk ke arah laut yang gelap. Jangan pernah mencoba mengingkari perjanjian ini. Angin kembali bertiup pelan. Ombak datang bergulung lalu pecah di pasir dengan suara berat. Trisno berpikir sebentar. Dalam pikirannya muncul dua bayangan yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kehidupan miskin yang terus menyiksa keluarganya. Yang kedua adalah jalan gelap yang belum ia pahami sepenuhnya. Pilihan itu seperti berdiri di tepi jurang. Mundur berarti kembali pada penderitaan lama. Melangkah maju berarti memasuki sesuatu yang tidak diketahui. Namun akhirnya ia berkata pelan, "Saya setuju." Kalimat itu meluncur keluar dari mulutnya seperti anak panah yang tidak bisa ditarik kembali. Perempuan itu tersenyum puas. Bagus. Ia mengangkat tangannya perlahan. Air laut di belakangnya tiba-tiba bergerak seperti makhluk hidup. Ombak naik sedikit lebih tinggi, lalu kembali tenang. Mulai malam ini, nasibmu berubah. Ia menatap Trisno untuk terakhir kali. Pergilah pulang. Tubuh perempuan itu perlahan mundur menuju laut. Langkahnya tetap tidak meninggalkan bekas. Dalam beberapa detik saja, sosok itu sudah kembali berdiri di atas permukaan air. Angin bertiup lebih kencang. Lalu tubuhnya perlahan memudar seperti bayangan yang ditelan kabut. Ombak kembali bergerak seperti biasa. Pantai kembali sunyi. Namun Trisno tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak malam itu. Pagi di desa pesisir itu dimulai dengan cahaya matahari yang menembus sela-sela pohon kelapa. Sinar kuning lembut jatuh di atap rumah bambu milik Trisno, seperti tangan hangat yang mencoba membangunkan hari baru. Biasanya, pagi bagi Trisno terasa berat. Ia selalu terbangun dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan. Hari ini harus mencari pekerjaan di mana? Harus meminjam uang kepada siapa? Dan bagaimana cara memberi makan keluarganya sebelum matahari terbenam. Namun, pagi itu terasa berbeda. Ia membuka mata dengan perasaan aneh, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi yang sulit dijelaskan. Beberapa detik, ia hanya menatap langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Bayangan kejadian di pantai kembali muncul dalam pikirannya. Angin laut, asap dupa, sosok perempuan bergaun hijau. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Trisno duduk perlahan. Ia melihat Sari masih tertidur di samping Bayu. Anak kecil itu memeluk bantal tipis sambil bernapas pelan. Melihat mereka membuat hati Trisno sedikit tenang. Ia bangkit, lalu berjalan ke sudut ruangan tempat ia biasa menaruh celana kerjanya. Tangan pria itu merogoh saku celana dengan kebiasaan lama. Meski ia sudah tahu, biasanya tidak ada apapun di sana. Namun, kali ini jarinya menyentuh sesuatu. Ia mengerutkan kening. Perlahan, ia menarik benda itu keluar. Uang. Beberapa lembar uang kertas terlipat rapi. Trisno terdiam. Ia menghitungnya dengan hati-hati. Jumlahnya cukup untuk membeli beras, sayur, bahkan lauk untuk beberapa hari. Ini dari mana? Gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat apakah semalam seseorang memberinya uang di warung kopi. Namun ingatannya kosong. Perasaan aneh mulai merayapi pikirannya. Seperti seseorang yang tiba-tiba menemukan air di tengah padang kering. Trisno menatap uang itu lagi. Kemudian ingatannya kembali pada kata-kata perempuan di pantai. Mulai besok, uang akan datang kepadamu. Kalimat itu terasa seperti gema yang kembali hidup di dalam kepalanya. Trisno berdiri cepat. Ia keluar rumah menuju warung terdekat. Jalan desa sudah mulai ramai oleh warga yang berangkat ke sawah atau ke laut. Suara ayam berkokok bercampur dengan tawa anak-anak yang berlari di jalan tanah. Trisno membeli 2 liter beras. Ia juga membeli telur, tempe, dan sedikit ikan asin. Penjual warung memandangnya dengan heran. "Wah, pagi-pagi sudah belanja banyak, Trisno?" kata perempuan pemilik warung sambil tersenyum. Trisno hanya tertawa kecil. "Iya, lagi ada rezeki sedikit."
Ia membawa belanjaan itu pulang dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Perasaan di dadanya terasa hangat seperti tanah yang baru terkena sinar matahari setelah hujan panjang. Saat sampai di rumah, Sari terlihat kaget. "Mas, ini beras." Trisno mengangguk. "Mas dapat kerja?" Trisno ragu sejenak sebelum menjawab. "Anggap saja ada keberuntungan." Sari tidak banyak bertanya. Wajahnya sudah cukup menggambarkan rasa syukur yang besar. Ia segera menyiapkan dapur. Beberapa saat kemudian, aroma nasi hangat memenuhi rumah kecil itu. Aroma sederhana, yang bagi banyak orang mungkin biasa saja. Namun bagi keluarga Trisno, terasa seperti hadiah besar. Bayu duduk di lantai dengan mata berbinar. "Pak, kita makan nasi?" tanyanya dengan wajah cerah. Trisno tersenyum. "Iya." Anak kecil itu makan dengan lahap. Setiap suapan terlihat seperti kemenangan kecil melawan rasa lapar yang kemarin menghantuinya. Melihat itu, hati Trisno terasa penuh. Namun keanehan belum berhenti. Siang harinya, ketika Trisno pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan, seorang pedagang ikan tiba-tiba memanggilnya. "Trisno, mau bantu angkut barang?" Trisno mengangguk cepat. Ia membantu memindahkan beberapa keranjang ikan dari perahu ke pasar. Pekerjaan itu hanya berlangsung 1 jam. Setelah selesai, pedagang itu memberinya upah yang cukup besar. "Ini lebih dari biasanya," kata pedagang itu. Pedagang itu mengangkat bahu. "Tidak apa-apa, anggap saja lagi mujur." Trisno pulang dengan perasaan bingung sekaligus senang. Hari berikutnya, keanehan lain terjadi. Seorang kenalan lama yang membuka toko sembako tiba-tiba menawarkan kerjasama kecil. "Aku butuh orang yang membantu mengurus pengiriman barang," katanya. Upahnya cukup bagus. Kesempatan itu datang begitu saja, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa diketuk. Hari demi hari berlalu. Keberuntungan Trisno terus bertambah. Ia mulai memiliki tabungan. Beberapa bulan kemudian, ia bahkan membuka usaha kecil menjual beras dan kebutuhan dapur. Warung kecil itu berkembang dengan cepat. Pembeli datang silih berganti. Uang yang masuk terasa seperti air hujan yang mengisi sumur kering. Desa mulai memperhatikan perubahan itu. Orang-orang sering membicarakannya di warung kopi. "Dulu Trisno susah sekali." "Iya, sekarang malah punya usaha. Cepat sekali perubahannya." Namun Trisno tidak terlalu memikirkan pembicaraan orang. Yang ia lihat hanya satu hal. Keluarganya tidak pernah kelaparan lagi. Setiap hari, dapurnya selalu mengepul. Bayu bisa makan dengan kenyang. Sari terlihat lebih bahagia. Hidup yang dulu terasa sempit, kini perlahan menjadi lapang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kadang-kadang muncul dalam pikiran Trisno seperti bayangan tipis di dinding. Ia belum lupa tentang perjanjian di pantai, tentang perempuan bergaun hijau yang berdiri di atas air laut, tentang kalimat yang sempat ia ucapkan. Semua perjanjian memiliki harga. Selama beberapa bulan terakhir, kehidupan memang terasa seperti mimpi indah. Namun jauh dalam hatinya, Trisno mulai menyadari sesuatu. Kadang, mimpi yang terlalu indah seringkali menyimpan sesuatu yang belum terlihat. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Hari berganti minggu, minggu berubah bulan. Kehidupan Trisno kini jauh berbeda dibanding masa-masa sulit sebelumnya. Jika dulu dapurnya sering sunyi tanpa aroma masakan, sekarang hampir setiap pagi asap tipis selalu keluar dari atap rumahnya. Warung sembako miliknya berkembang cepat. Awalnya hanya meja kecil dengan beberapa karung beras, minyak goreng, serta gula yang ditata sederhana. Namun perlahan, barang dagangan bertambah. Rak kayu baru dipasang, kardus-kardus mie instan mulai memenuhi sudut ruangan. Bahkan beberapa warga desa memilih membeli kebutuhan harian di tempat Trisno daripada pergi ke pasar. Orang-orang mulai memanggilnya Juragan Trisno. Panggilan itu terdengar aneh di telinganya pada awalnya. Dulu ia hanyalah pria yang sering menunduk ketika berjalan melewati warung karena tidak punya uang untuk membeli apapun. Sekarang keadaan terbalik. Ia justru menjadi tempat orang lain berutang. Hidup memang seperti roda pedati yang berputar di jalan desa. Kadang berada di bawah, kadang tiba-tiba berada di atas tanpa sempat memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Suatu sore,
Trisno duduk di depan warung sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Angin laut bertiup pelan membawa udara asin yang khas dari pesisir utara. Ia menatap lembaran uang di tangannya. Jumlahnya lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga selama beberapa hari. Namun di balik rasa syukur itu, ada perasaan aneh yang kadang muncul seperti bayangan tipis di kaca jendela. Tidak terlalu jelas, tetapi cukup membuat hati gelisah. Bayangan tentang malam di pantai, tentang perempuan bergaun hijau yang muncul dari laut, tentang janji yang pernah ia ucapkan. Trisno mencoba mengusir pikiran itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah rizki yang datang setelah kerja keras. Mungkin memang sudah waktunya hidupnya berubah. Namun malam itu, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Setelah warung tutup, keluarga kecil itu makan malam bersama di ruang tengah. Bayu yang kini tampak lebih sehat makan dengan lahap sambil bercerita tentang permainan di sekolah. Sari tersenyum melihat anaknya. Bagi seorang ibu, melihat anak makan kenyang adalah kebahagiaan sederhana yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Setelah makan, Bayu pergi ke kamar untuk tidur lebih awal. Sari membereskan piring di dapur, sementara Trisno duduk di ruang depan menikmati secangkir teh hangat. Rumah itu terasa tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, Bayu tiba-tiba keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Pak," suara anak itu terdengar pelan. Trisno menoleh. "Ada apa?" Bayu berdiri di pintu kamar sambil memegang kusen kayu. "Di luar ada perempuan." Trisno mengerutkan kening. "Perempuan?" Bayu mengangguk pelan. "Iya, Pak. Dia berdiri di dekat pohon kelapa." Trisno tertawa kecil. "Ah, mungkin tetangga lewat." Namun Bayu menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Dia tidak bergerak. Dia hanya melihat ke rumah." Kalimat itu membuat dada Trisno terasa sedikit tidak nyaman. Ia bangkit lalu berjalan ke jendela. Perlahan ia membuka tirai bambu yang menutup sebagian kaca. Di luar hanya ada halaman rumah yang diterangi cahaya bulan. Pohon kelapa berdiri diam tertiup angin malam. Bayangan daun bergerak pelan di tanah. Tidak ada siapapun. "Nah, tidak ada orang," kata Trisno. Bayu mendekat sedikit. "Tadi ada, Pak. Bajunya warna hijau." Jantung Trisno berdetak lebih cepat. Hijau. Warna itu langsung mengingatkannya pada sesuatu yang ia coba lupakan. Namun ia segera menenangkan diri. "Sudah, mungkin hanya bayangan," katanya sambil mengusap kepala anaknya. Bayu akhirnya kembali ke kamar meskipun wajahnya masih terlihat ragu. Malam kembali tenang. Namun ketika semua lampu rumah sudah dimatikan dan Trisno hendak tidur, Sari tiba-tiba berkata pelan, "Mas." Trisno menoleh. "Iya." Sari terlihat gelisah. "Akhir-akhir ini aku sering mimpi aneh." "Mimpi apa?" Sari menarik selimut sedikit lebih rapat. "Aku sering melihat laut dalam mimpi." Trisno tidak langsung menjawab. "Laut bagaimana?" "Airnya sangat luas, tapi rasanya menyeramkan," kata Sari. "Di tengah laut itu ada perempuan berdiri." Dada Trisno seperti dipukul sesuatu yang tidak terlihat. "Perempuan?" Sari mengangguk. "Bajunya panjang, warnanya hijau tua." Ruangan terasa tiba-tiba lebih dingin. Trisno mencoba tersenyum agar tidak membuat istrinya khawatir. "Ah, itu hanya mimpi." Namun di dalam hatinya muncul perasaan yang tidak nyaman, seperti seseorang yang mendengar suara langkah kaki di belakangnya saat berjalan sendirian di jalan gelap. Sari melanjutkan ceritanya. "Perempuan itu tidak bicara apa-apa, dia hanya melihat ke arahku." Lalu, Sari menelan ludah. Di belakangnya, ada ombak besar seperti ingin datang ke darat. Trisno tidak tahu harus berkata apa. Ia memandang langit-langit rumah yang gelap. Angin laut bertiup lebih kencang malam itu. Suaranya melewati celah-celah dinding bambu seperti bisikan yang tidak jelas. Trisno akhirnya memejamkan mata. Namun bayangan perempuan bergaun hijau terus muncul dalam pikirannya. Ia mulai menyadari satu hal. Kekayaan memang telah datang ke dalam hidupnya seperti sungai yang tiba-tiba mengalir deras. Tetapi jauh di dalam arus itu, mungkin ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan menuju dirinya. Sesuatu yang belum menagih janji, namun sudah mulai mengirim tanda. Musim berganti perlahan seperti halaman kalender yang terus dibalik tanpa suara. Usaha sembako milik Trisno semakin ramai.
Setiap pagi beberapa warga sudah datang membawa daftar belanja sebelum matahari benar-benar tinggi. Karung beras tersusun rapi di pojok warung, sementara rak kayu penuh dengan gula, minyak goreng, kopi, dan mie instan. Dulu, rumah kecil itu sering terasa kosong. Sekarang, tempat itu dipenuhi aktivitas. Suara orang menawar harga, suara plastik dibuka, suara koin yang jatuh ke kotak kayu. Kehidupan Trisno berubah seperti tanah kering yang tiba-tiba diguyur hujan deras. Segalanya tumbuh cepat, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun di balik kesibukan itu, perasaan tidak tenang semakin sering muncul. Seperti bayangan pohon yang selalu mengikuti langkah seseorang saat senja datang, kegelisahan itu terus menempel di pikirannya. Sejak Bayu bercerita melihat perempuan di halaman dan Sari mulai sering bermimpi tentang laut, Trisno merasa ada sesuatu yang perlahan mendekat. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Malam itu angin dari arah laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun kelapa di sekitar rumah bergesekan menghasilkan suara kasar seperti bisikan yang tergesa-gesa. Langit tertutup awan tebal. Bulan tidak terlihat sama sekali. Setelah menutup warung, Trisno duduk di depan rumah sambil memandangi jalan desa yang sudah sepi. Ia mencoba menikmati udara malam agar pikirannya lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Dari arah pantai terdengar suara ombak yang lebih keras dari biasanya. Biasanya suara laut terdengar seperti nafas panjang yang teratur. Namun malam itu iramanya terasa berbeda. Lebih berat, lebih kasar, seperti sesuatu yang sedang gelisah di kedalaman. Trisno memandang ke arah utara, ke arah laut yang tidak terlihat dari rumahnya, namun masih bisa didengar suaranya. Angin membawa aroma asin yang lebih tajam. Tidak lama kemudian seorang tetangga lewat dengan langkah cepat. "Trisno!" Pria itu berhenti di depan rumah sambil terengah. "Ada apa?" tanya Trisno. "Air laut naik tinggi malam ini." "Pasang biasa." Tetangga itu menggeleng. "Bukan, ombaknya besar sekali. Nelayan banyak yang menarik perahu mereka lebih jauh ke darat." Trisno merasa dadanya sedikit sesak. Ia tidak tahu mengapa kabar itu membuatnya gelisah. Setelah tetangga itu pergi, Trisno masuk ke dalam rumah. Sari sudah menidurkan Bayu dan sedang merapikan dapur. "Angin malam ini kencang sekali," kata Sari. Trisno hanya mengangguk. Mereka kemudian tidur seperti biasa. Namun tengah malam, Trisno tiba-tiba terbangun. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Mungkin suara angin, mungkin suara ombak, atau mungkin sesuatu yang lebih halus. Ruangan terasa dingin. Ia duduk perlahan di atas kasur dan menatap ke arah jendela. Tirai bambu bergerak pelan tertiup angin. Bayangan pohon kelapa menari di dinding seperti tangan panjang yang mencoba meraih sesuatu. Ia mengusap wajahnya. "Kenapa aku bangun?" gumamnya. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara sangat pelan, seperti seseorang memanggil dari kejauhan. "Trisno." Tubuhnya langsung menegang. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Sari masih tidur di sampingnya. Bayu juga tampak pulas di kamar sebelah. Suara itu terdengar lagi. "Trisno." Suara perempuan, lembut, namun membawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Jantungnya mulai berdetak cepat. Perlahan ia turun dari kasur, lalu berjalan menuju pintu rumah. Tangannya membuka pintu kayu dengan hati-hati. Di luar, gelap. Angin bertiup kencang membuat daun-daun berdesir seperti ombak kecil. "Siapa?" tanya Trisno pelan. Tidak ada jawaban, namun tiba-tiba pikirannya dipenuhi gambaran laut. Air luas berwarna hitam, ombak yang bergerak pelan, sosok perempuan berdiri di atas permukaan air. Gambar itu muncul begitu saja di kepalanya, seperti bayangan yang diproyeksikan ke dalam pikiran. Trisno menutup matanya sebentar. Ketika ia membukanya kembali, suara itu terdengar lebih jelas. "Kau belum melupakan janjimu, bukan?" Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mengenali suara itu, suara perempuan yang pernah ia dengar di pantai beberapa bulan lalu, suara perempuan yang muncul dari laut,
suara Dewi Lanjar. Angin malam tiba-tiba berhenti sesaat. Suasana terasa sunyi, seperti dunia yang sedang menahan nafas. Waktunya akan segera tiba. Suara itu kembali terdengar. Trisno tidak berani menjawab. Dadanya terasa berat, seperti ada batu besar menekan di dalamnya. "Aku sudah memberimu kekayaan." Suara itu melayang di udara seperti kabut dingin. "Sekarang, bersiaplah untuk menepati perjanjian." Kalimat terakhir itu membuat kaki Trisno lemas. Ia berdiri lama di depan pintu dengan pikiran kacau. Suara itu akhirnya menghilang bersama angin malam. Namun satu hal kini jelas. Selama ini ia menikmati hasil dari perjanjian yang dibuatnya di pantai. Seperti seseorang yang memetik buah dari pohon yang ditanamnya. Tetapi sekarang, pohon itu mulai menagih sesuatu sebagai balasan. Dan Trisno mulai menyadari kenyataan yang menakutkan. Apapun yang datang dari laut, suatu hari pasti akan kembali ke laut. Sejak malam ketika suara dari laut memanggil namanya, hidup Trisno tidak lagi terasa tenang. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa di mata orang lain. Warungnya masih ramai, pembeli terus datang, dan uang masih mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti menetes. Namun di dalam hati, ketenangan itu mulai retak. Retaknya kecil pada awalnya, seperti garis tipis di kaca jendela. Tetapi semakin hari, garis itu semakin panjang, membuat Trisno sulit mengabaikannya. Setiap kali angin dari arah pantai bertiup lebih kencang, pikirannya langsung kembali pada suara perempuan yang memanggil namanya. Setiap kali malam datang terlalu sunyi, bayangan gaun hijau muncul kembali di dalam ingatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Trisno akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia ingin menemui lelaki tua yang dulu membawanya ke pantai, orang yang pertama kali membuka jalan menuju perjanjian itu. Pagi itu Trisno menutup warung lebih cepat dari biasanya. Sari sempat bertanya kemana ia akan pergi, namun Trisno hanya menjawab singkat bahwa ada urusan di desa sebelah. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang menuju ke arah pohon waru tua. Tempat itu adalah lokasi pertama kali ia bertemu lelaki misterius tersebut. Langkahnya terasa berat. Perasaan di dadanya seperti seseorang yang sedang membawa rahasia besar yang terlalu lama disimpan sendirian. Matahari sudah cukup tinggi ketika ia sampai di tempat itu. Pohon waru masih berdiri seperti dulu. Batangnya besar, cabangnya menjulur lebar seperti tangan tua yang mencoba memeluk langit. Dan benar saja, di bawah pohon itu, lelaki tua tersebut masih ada. Ia duduk di atas batu sambil memandangi jalan desa dengan tenang, seolah ia memang sudah menunggu kedatangan seseorang. Ketika Trisno mendekat, lelaki tua itu tersenyum tipis. "Akhirnya kau datang juga," katanya. Kalimat itu membuat langkah Trisno berhenti. "Bapak sudah tahu saya akan datang?" Lelaki tua itu tertawa kecil. Orang yang membuat perjanjian dengan dunia gaib selalu kembali ke tempat ini suatu hari. Trisno merasa tenggorokannya kering. Ia duduk di atas batu lain yang tidak jauh dari sana. "Bapak, saya ingin bertanya sesuatu." "Tentang suara dari laut?" Jantung Trisno berdegup lebih keras. "Iya." Lelaki tua itu menghela napas panjang. Angin pagi berhembus melewati daun-daun waru, menghasilkan suara pelan seperti kertas yang saling bergesekan. "Sudah waktunya," kata lelaki itu pelan. "Waktunya apa?" tanya Trisno cepat. Orang tua itu menatapnya dengan mata yang dalam. "Waktunya kau mengetahui harga sebenarnya dari perjanjian itu." Kata-kata itu jatuh seperti batu kecil yang dilempar ke dalam sumur sunyi. Trisno menelan ludah. "Saya tahu, setiap pesugihan punya harga," katanya. "Tapi waktu itu Dewi Lanjar tidak mengatakan apa yang harus saya berikan." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Itu memang caranya." "Apa maksud Bapak?" Orang tua itu mengambil sebatang ranting kecil lalu menggambar garis di tanah. Manusia sering menolak jika diberitahu harga sejak awal, tetapi jika kekayaan sudah dinikmati, mereka biasanya terlambat untuk mundur. Trisno merasa dadanya semakin berat. Jadi, apa yang sebenarnya diminta? Lelaki tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. Dalam pesugihan Laut Utara,
tumbal biasanya berasal dari keluarga sendiri. Kata tumbal itu terasa seperti petir yang menyambar kepala Trisno. Keluarga, ulangnya pelan. Lelaki tua itu mengangguk. Biasanya anak pertama. Dunia seolah berhenti berputar bagi Trisno. Bayangan wajah Bayu langsung muncul di pikirannya. Anak kecil yang dulu sering menangis karena lapar, kini selalu tertawa setiap kali makan malam bersama keluarga. Tubuh Trisno terasa dingin. Tidak mungkin, katanya dengan suara gemetar. Namun lelaki tua itu tidak menunjukkan ekspresi berubah. Begitulah aturan yang sudah ada sejak lama. Trisno berdiri tiba-tiba. Kenapa Bapak tidak mengatakan ini dari awal? Lelaki tua itu menatapnya tanpa rasa bersalah. Aku sudah memperingatkanmu. Bapak hanya bilang ada harga. Itu sudah cukup jelas. Jawaban itu terasa seperti tamparan keras. Trisno berjalan beberapa langkah menjauh sambil memegang kepalanya. Pikirannya terasa kacau seperti benang yang kusut. Semua kekayaan yang ia miliki sekarang tiba-tiba terasa berat, seperti emas yang berubah menjadi batu di tangannya. Tidak, saya tidak akan menyerahkan anak saya, katanya tegas. Lelaki tua itu menghela napas pelan. Banyak orang berkata seperti itu. Lalu, sebagian coba kabur. Jawaban itu membuat Trisno menoleh cepat. Apakah mereka berhasil? Lelaki tua itu menatap ke arah laut yang tidak terlihat dari tempat itu. Terkadang, laut selalu menemukan jalan untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun waru bergoyang keras seperti seseorang yang sedang menggelengkan kepala. Trisno merasakan sesuatu di dalam dadanya. Rasa takut yang sebelumnya hanya seperti bayangan, kini berubah menjadi kenyataan yang sangat nyata. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak akan membiarkan Bayu menjadi tumbal. Apapun yang terjadi, jika laut ingin menagih janji itu, maka Trisno siap melawan arusnya. Langit sore di desa pesisir itu tampak kelabu. Awan menggantung rendah seperti kain basah yang berat. Angin dari arah laut bertiup lebih dingin daripada biasanya, membawa suara ombak yang terdengar jauh lebih keras dari hari-hari sebelumnya. Sejak pertemuan dengan lelaki tua di bawah pohon waru, pikiran Trisno tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkahnya terasa seperti orang yang berjalan di atas tanah rapuh. Dari luar hidupnya masih terlihat baik-baik saja. Warung sembakonya tetap ramai, uang masih masuk, dan rumah kecilnya selalu dipenuhi aroma makanan hangat. Namun di dalam hati, semuanya terasa berbeda. Setiap kali melihat Bayu bermain di halaman, dada Trisno terasa seperti diremas. Anak kecil itu tertawa bebas, sama sekali tidak tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengincar hidupnya. Trisno berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi tumbal. Malam itu akhirnya datang. Angin dari laut bertiup kencang, membuat daun kelapa bergesekan keras seperti suara ribuan tangan yang saling bertepuk. Langit gelap tanpa bulan, membuat desa terlihat seperti tenggelam dalam bayangan. Trisno sudah membuat keputusan. Ia akan membawa keluarganya pergi dari desa sebelum sesuatu terjadi. Setelah makan malam, ia mulai mengemas beberapa pakaian ke dalam tas kain. Sari yang melihat itu langsung bertanya dengan wajah bingung, "Mas, kita mau kemana?" Trisno menatap istrinya sebentar. Ia tahu tidak mungkin menyembunyikan semuanya lagi. "Aku harus membawa kalian pergi dari sini." Sari semakin bingung. "Kenapa?" Trisno menarik napas panjang, lalu akhirnya menceritakan semuanya. Tentang malam di pantai, tentang sosok perempuan dari laut, tentang perjanjian yang pernah ia buat saat hidupnya berada di titik paling gelap. Semakin lama Sari mendengarkan, wajahnya semakin pucat. "Jadi, semua ini karena pesugihan?" tanyanya lirih. Trisno menunduk. "Iya." Ruangan menjadi sunyi. Beberapa detik terasa seperti waktu yang membeku. Sari akhirnya berkata pelan, "Lalu sekarang?" "Mereka ingin mengambil Bayu." Kalimat itu terasa berat seperti batu besar yang jatuh ke lantai. Sari langsung memeluk anaknya yang sedang tidur. Tidak boleh," bisiknya.
Trisno mengangguk. Karena itu kita harus pergi malam ini. Mereka berangkat ketika desa sudah benar-benar sepi. Jalan tanah tampak gelap, hanya diterangi lampu kecil dari beberapa rumah yang masih menyala. Trisno berjalan cepat sambil membawa tas. Sari menggendong Bayu yang masih setengah tertidur. Tujuan mereka hanya satu, pergi sejauh mungkin dari laut. Namun ketika mereka sampai di ujung desa, sesuatu yang aneh terjadi. Angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi sangat sunyi, seperti dunia yang menahan nafas. Trisno berhenti melangkah. Di depan mereka, jalan menuju daratan tertutup kabut tipis yang muncul begitu saja. Kabut itu bergerak perlahan seperti tirai yang sedang dibuka. Dari dalam kabut itu, muncul sosok perempuan. Gaun panjang berwarna hijau bergoyang pelan. Rambutnya terurai panjang, seperti bayangan gelap yang jatuh sampai ke pinggang. Dewi Lanjar. Sari langsung mundur beberapa langkah sambil memeluk Bayu lebih erat. Trisno berdiri kaku. Sosok itu menatap mereka dengan wajah tenang. "Kau ingin pergi?" Suaranya lembut namun terasa dingin seperti air laut di tengah malam. Trisno mengumpulkan keberanian. "Perjanjian itu selesai, aku tidak mau lagi." Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kemarahan, tetapi juga tidak menunjukkan belas kasihan. "Manusia selalu ingin mundur setelah menikmati hasilnya," katanya. "Aku tidak akan memberikan anakku," teriak Trisno. Angin tiba-tiba berhembus kencang, namun Dewi Lanjar tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. "Siapa yang berkata aku menginginkan anakmu?" Kalimat itu membuat Trisno terdiam. "Apa maksudmu?" tanyanya. Perempuan itu melangkah sedikit lebih dekat. Manusia sering salah mengerti perjanjian yang mereka buat. Trisno mengkerutkan kening. "Pesugihan yang kau lakukan bukan meminta satu nyawa." Jantung Trisno berdetak lebih keras. "Lalu, apa?" Dewi Lanjar menatap Bayu yang tertidur di pelukan ibunya. "Yang aku ambil bukan satu orang." Ia berhenti sejenak, "melainkan seluruh garis keturunanmu." Tubuh Trisno terasa seperti kehilangan tulang. "Maksudmu?" Perempuan itu berkata dengan suara yang tetap tenang. "Semua anak, cucu dan keturunan yang lahir dari darahmu, setelah mereka mati, akan menjadi bagian dari kerajaanku." Sari menutup mulutnya dengan tangan. Trisno merasa dunia seperti runtuh di bawah kakinya. Ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tumbal itu bukan terjadi sekarang, bukan juga besok, namun berlangsung selama 7 generasi. Kekayaan yang ia nikmati selama ini ternyata dibayar dengan masa depan seluruh keluarganya. Dewi Lanjar menatapnya untuk terakhir kalinya. "Kau memang tidak bisa membeli beras dulu, tapi sekarang keluargamu tidak akan pernah kekurangan makanan lagi." Ia menoleh ke arah laut yang tidak terlihat dari sana. Karena setelah hidup mereka berakhir, mereka akan tinggal di tempatku selamanya. Kabut mulai menelan tubuhnya perlahan. Sosok itu menghilang seperti bayangan yang disapu angin. Jalan kembali terlihat kosong. Namun Trisno tahu semuanya sudah terlambat. Ia memang berhasil keluar dari kemiskinan, namun tanpa sadar, ia telah menukar masa depan seluruh keluarganya dengan sepiring nasi yang dulu tidak mampu ia beli. Di akhir cerita ini, Trisno akhirnya mengetahui harga sebenarnya dari pesugihan yang ia lakukan. Bukan satu nyawa, bukan satu tumbal, tapi sesuatu yang membuat seluruh masa depan keluarganya tidak akan pernah bebas dari kutukan laut. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang diminta oleh Dewi Lanjar dari Trisno? Dan kenapa setelah mengetahui jawabannya, Trisno justru berharap ia tetap miskin selamanya?